Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan yang lain-lain. Kemudian beliau digelari As-Siddiq, yaitu karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang memang pada saat itu banyak di antara orang-orang yang memang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Kemudian Abu Bakar termasuk sahabat yang paling penting karena beliaulah yang senantiasa menemani Nabi hijrah dari kota suci Mekah menuju ke kota suci Madinah. Kemudian biografi dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nama beliau yang lengkap yaitu adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz, keturunan dari Bani Ad, kemudian bin Ka'ab bin Lu'ay. Silsilah bertemu dengan silsilah Nabi pada Ka'ab, moyang Nabi yang ke-9. Kemudian Umar lahir 4 tahun setelah kelahiran Nabi. Beliau dikenal dengan orang yang keras dan juga pemberani, yang juga kita sebut dengan tegas ya. Kemudian juga mendapatkan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Gelar ini beliau dapatkan yaitu ketika beliau masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya ketika saya membaca di salah satu kitab, yaitu beliau mendapatkan julukan Al-Faruq ini karena beliau sangat membenci yang namanya khamr ya. Di antara ayat-ayat yang turun sebabnya, asbabun nuzulnya ya, yaitu tentang pengharaman khamr. Padahal beliau sebelum masuk ke dalam agama Islam, beliau termasuk orang yang memang cinta dengan meminum minuman khamr. Akan tetapi setelah masuk Islam, beliau betul-betul bisa membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Kemudian beliau mendapat julukan Amirul Mukminin ya, yang artinya yaitu adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Kemudian biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk kalau kita lihat merupakan saudagar yang besar dan kaya. Ya, beliau sangat pemurah dan mewakafkan kekayaannya demi Islam. Nah, salah satu tanda bukti sejarah bahwasanya beliau ini menyumbangkan banyak hartanya di dalam dakwah Islam yaitu adalah pada perang Tabuk. Kurang lebih 1000 unta yang senantiasa beliau wakafkan ya untuk senantiasa membantu Islam untuk menegakkan kalimat tauhidnya. Kemudian beliau mendapatkan julukan Zunnurain, yaitu artinya beliau mendapatkan 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Yang pertama yaitu adalah Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian biografi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini beliau lahir di Mekah Jumat 13 Rajab, mempunyai 3 hubungan sekaligus dengan Nabi. Yang pertama sebagai saudara sepupu, karena memang beliau anak daripada Abi Thalib, yaitu adalah paman Nabi Muhammad SAW, dan juga diangkat sebagai Nabi menjadi saudara angkat, menjadi anak angkatnya. Karena ini salah satu daripada bentuk terima kasih Nabi, karena selama ini beliau dibantu oleh pamannya Abi Thalib, dan juga beliau ini hubungannya sebagai menantu yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Beliau dijuluki juga dengan Babul Ilm, ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha, karena memang penguasaan ilmu pengetahuan, dan juga beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan di riwayat lain beliau juga digelari dengan Asadullah, karena memang beliau itu termasuk orang-orang yang senantiasa di medan peperangan itu paling berani. Ya, contohnya di perang Badar ya, beliau battle duluan gitu dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau adalah anak muda pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di sini ada proses pengangkatan Abu Bakar, diangkat menjadi khalifah ya. Nah, pada saat ini memang umat Islam pada saat itu entah dari kaum Ansor maupun Muhajirin ya, ini betul dalam keadaan bingung, dan juga banyak orang-orang yang memang pada saat itu yang tadinya beriman ternyata kufur. Maka dari itu disinilah pada saat itu para masyarakat Muhajirin dan Ansor, kubaroh-kubarohnya mereka itu berkumpul
di Saqifah Bani Sa'idah yang tepatnya itu berada di samping Masjid Nabawi. Ya, mereka bermusyawarah siapakah yang senantiasa pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ya memimpin kaum muslimin pada saat itu. Ya, kemudian pada saat itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq dengan pertimbangan bahwasanya Nabi ketika beliau absen menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam ya ketika Nabi berhalangan, ketika Nabi dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 13 Hijriah. Nah, kemudian tantangan-tantangan yang beliau hadapi yaitu yang pertama ketika mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat. Nah, orang-orang yang memang lemah imannya, yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mereka ini murtad, keluar dari agama Islam. Ya, kenapa? Karena memang sosok Nabi yang ternyata dia elu-elukan itu sudah tidak ada. Kemudian di situ juga banyak orang-orang yang pada saat itu memang mengaku sebagai Nabi. Memang sebelumnya memang sudah ada orang-orang yang memang mempunyai pergerakan-pergerakan seperti itu ya, akan tetapi pada saat itu Rasulullah masih ada ya, akhirnya memuncaklah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu adalah Musailamah Al-Kazzab, kemudian Sajah, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah bin Khuwailid. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ya, karena mereka menganggap yaitu zakat pada waktu Nabi Muhammad ada saja ya, akan tetapi ketika Nabi Muhammad wafat ya hukum tersebut tidak berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran pada saat di peperangan Yamamah melawan Musailamah Al-Kazzab. Ternyata banyak di antara para huffaz yang meninggal dunia. Ya, di dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 70 penghafal Al-Quran, dan di riwayat lain kurang lebih 500 huffaz yang meninggal dunia karena peperangan di Yamamah tersebut. Kemudian pada saat perang Riddah ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membentuk pasukan-pasukan, dan juga di sini terlebih dahulu beliau ini mengirimkan surat peringatan agar senantiasa orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku Nabi, orang-orang yang senantiasa enggan membayar zakat agar kembali ke ajaran Islam yang benar. Nah, ternyata sebagian dari mereka ya, kebanyakan dari mereka itu menolak. Nah, pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan untuk memerangi mereka semuanya. Nah, kemudian akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar wafat karena sakit pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Yang pertama, kesuksesan yang dicatatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah mampu memantapkan ya unitas atau integritas dan stabilitas agama Islam dengan dan negara Islam. Kemudian perluasan wilayah Islam keluar. Yang ketiga, menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan di dalam menjadikan satu mushaf. Selanjutnya yaitu adalah pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar sakit, Abu Bakar meminta penilaian kepada para sahabat ya mengenai Umar bin Khattab. Kemudian setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain ya, telah mantap hati Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memilih menuliskan wasiat untuk menunjuk Umar sebagai pengganti menjadi khalifah setelahnya. Jadi pengangkatan Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah ditentukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau wafat. Dan ini kalau kita lihat bahwasanya pemilihan Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada yang berani melakukan penentangan atau ketidaksetujuan ya, sebagaimana nanti pemilihan pada masa Utsman atau pemilihan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian perluasan wilayah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu yang pertama beliau menguasai kota Damaskus yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi perluasan Islam itu sebetulnya memang karena orang-orang Romawi pada saat itu ya betul-betul ingin menjatuhkan Islam. Nah, makanya pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab juga menguasai kota Damaskus
ya, demi memberantas orang-orang Romawi yang pada saat itu tidak menyukai Islam dan ingin menghancurkan Islam. Kemudian memenangkan pertempuran Yarmuk melawan penjajah Romawi dan akhirnya bisa menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian yang tiga, merebut Mesir dari jajahan Romawi pada tahun 19 sampai 21 Hijriah. Nah, kemudian di sini ada prestasi-prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, memperluas wilayah Islam ke Syam atau Syria, Persia, dan Mesir. Kemudian membangun sistem pemerintahan, legislatif, dan eksekutif. Karena pada saat itu memang Islam sudah menyebar luas ke beberapa negara Jazirah Arab dan juga memang sampai ke daratan-daratan Afrika, ya. Kemudian mendirikan Baitul Mal sebagai kas keuangan negara. Selanjutnya membentuk satuan keamanan. Nah, ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga batas-batas negara. Kemudian mengatur perjalanan pos agar lancar dan tidak terjadi keterlambatan. Menetapkan penggunaan penanggalan Hijriyah, yaitu penanggalan Hijriyah ini kurang lebih di dalam sebuah riwayat pada tanggal 17 Hijriyah, ya. Jadi baru ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengambil acuan pada tahun pertama Nabi hijrah dari kota suci Mekah menuju ke kota suci Madinah. Yang terakhir yaitu adalah ijtihad. Ya, salah satunya kalau kita lihat sendiri ada ijtihad dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu tentang menjadikan sholat tarawih itu secara berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu tidak menerapkan kisos kepada orang yang mencuri disebabkan karena kelaparan dan lain sebagainya. Kemudian pada tanggal 4 Zulhijjah 23 Hijriah, sewaktu Umar hendak memulai sholat subuh di masjid, seseorang Persia bernama Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup ke masjid. Kemudian ia menikam khalifah dan beberapa hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini meninggal dunia karena memang dibunuh oleh seseorang budak dari Persia yang bernama dengan Abu Lu'lu'ah. Nah, kemudian selanjutnya pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khilafah. Setelah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Khalifah Umar kemudian membentuk Dewan Syuro. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini sempat ketika ditikam tidak langsung mati. Akan tetapi pada saat itu beliau itu membentuk Dewan Syuro yang berisikan 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Ya, sepeninggal Umar bin Khattab, Dewan Syuro mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Ya, salah satunya di awal sebetulnya Abdurrahman bin Auf, ya, pada saat itu memang ditunjuk sebagai ketua sidang. Nah, setelah dengan pemilihan yang alot, pemilihan yang cukup kuat pada saat itu, akhirnya pilihan tertuju kepada Sayyidina Utsman dan Ali. Dan kemudian dipilih Utsman karena Sayyidina Utsman ini lebih tua daripada Ali dan perilakunya dipandang lebih lunak ataupun lembut. Nah, ini kalau kita lihat Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah di umur yang ke-70 tahun. Memang sudah lumayan tua pada saat itu usianya. Kemudian Sayyidina Utsman menjadi khilafah selama 12 tahun pada tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Yang pertama, masalah-masalah yang dihadapi oleh Khalifah Utsman. Yang pertama ini ada pemberontakan ya, terutama di Khorasan dan juga di Iskandaria. Kemudian juga ada perluasan wilayah, banyak negeri-negeri yang dikuasai, antara lain Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan wilayah Nubah, Armenia, dan beberapa bagian dari Tabaristan. Yang pertama, prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Utsman. Jadi di dalam beberapa riwayat setengah dari kepemimpinan Utsman merupakan yaitu adalah kepemimpinan yang gemilang. Akan tetapi ternyata di kepemimpinan yang sisanya ternyata banyak huru-hara yang terjadi. Yang pertama, prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu adalah
memodernisasi angkatan laut, ya. Kemudian juga jalur-jalur perdagangan yang memang dipindah melalui Jeddah. Kemudian membangun sarana dan prasarana yang memberikan manfaat banyak bagi publik, membangun bendungan ya agar Madinah pada saat itu tidak banjir, kemudian merenovasi dan memperindah Masjid Nabawi, membangun rumah penjara, dan yang paling fenomenal menurut saya yaitu adalah membuat standarisasi mushaf yang secara resmi disebut dengan Mushaf Utsmani. Kemudian sebab huru-hara di masa Khalifah Utsman bin Affan. Memang kalau di sini kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang salah ya. Kalau kita lihat memang Khalifah Utsman bin Affan ini orangnya memang lembut. Ya, kemudian pada saat itu beliau sulit untuk memilih siapa yang orang yang paling dipercaya. Akhirnya memang pada saat itu dipilihlah dari keluarga-keluarga dia yang memang menjadi gubernur-gubernur di tempat-tempat yang strategis gitu ya. Kemudian sifat khalifah yang dermawan. Nah, saking dermawannya, saking lemah lembutnya, ya beliau di sini dianggap kurang tegas. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Utsman, dan kemudian ditambah juga ada kompor gasnya di sini, yaitu adalah Abdullah bin Saba yang berada di Mesir. Nah, kemudian akhir hayat Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi terjadi pemberontakan di berbagai daerah seperti Kufah dan Mesir. Nah, ini kompor gasnya ya yang menyulut api fitnah, yaitu adalah Abdullah bin Saba laknatullah alaih. Kemudian di tahun 656 beberapa pemberontak dari Mesir menuju Madinah untuk menyampaikan keluhan kepada Khalifah Utsman ya. Nah, pada saat ini awalnya mereka mengerti. Akhirnya mereka itu kembali lagi ke Mesir, para pemberontak tersebut. Mengerti dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi ternyata di tengah perjalanan ya, nah di sini bahwasanya mereka mendapati surat yang isinya memerintahkan untuk membunuh yang isinya memerintahkan gubernur Mesir untuk membunuh mereka. Akhirnya mereka pemberontak ini balik lagi ke rumah Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Setelah Sayyidina Utsman wafat, dari banyak dari pemimpin Muhajirin dan Ansor ini membaiat Ali. Nah, awalnya sahabat Thalhah dan Zubair ini pengen mengangkat Ali. Nah, akan tetapi mereka mempunyai syarat, yaitu syaratnya untuk menegakkan keadilan ya bagi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan ya. Nah, akan tetapi di perjalanannya pada saat itu, karena Sayyidina Ali ini lebih memilih bahwasanya ada hal yang lebih penting yang harus beliau selesaikan terlebih dahulu. Sekaligus memang beliau ini mencari siapakah yang senantiasa membunuh Khalifah Utsman bin Affan ya. Akan tetapi beliau lebih mementingkan yang pertama dulu ini, yaitu adalah untuk menghilangkan pemberontakan yang ada, karena memang banyaknya kepala negara yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan dari keluarganya. Ya, kemudian dari awal memang Bani Umayyah tidak menyetujui dan menentang Ali sebagai khalifah. Ya, makanya pada saat itu memang kalau kita lihat pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah sepi dengan adanya polemik yang terjadi di antara umat Islam. Kemudian nah, di sini bahwasanya muncul dua kubu yang senantiasa melawan Sayyidina Ali. Yang pertama yaitu adalah Siti Aisyah. Ya, kenapa Siti Aisyah ini melawan Sayyidina Ali? Karena pengen bahwasanya orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan ini segera diusut. Ya, akan tetapi kalau kita lihat Sayyidina Ali memiliki pandangan yang berbeda. Beliau ingin menjaga stabilitas negara yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian selanjutnya, nah pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sini ada perang Jamal. Ya, mungkin kalau kita lihat ini merupakan perang pertama kali antara umat Muslim dengan umat Muslim juga. Ya, kenapa disebut dengan perang Jamal? Karena Sayyidah Aisyah ini menunggang unta dalam peperangan ini. Ya, jadi di sini ada Sayyidah Aisyah, kemudian Thalhah, kemudian Zubair, dan beberapa kaum muslimin yang ingin menghadapi Sayyidina Ali untuk menuntut bela kematian Sayyidina Utsman bin Affan.
Kemudian sebetulnya Siti Aisyah dan juga Ali bin Abi Thalib memang tidak menginginkan adanya peperangan. Makanya di awal mereka membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, akan tetapi memang lagi-lagi di sini ada Abdullah bin Sabah. Ini biangnya keroknya ini dia nih kayaknya. Ya, memang fitnah-fitnah dari mulai Sayyidina Utsman dibunuh, ya, kemudian munafikun intinya. Ya, ini biang keroknya adalah Abdullah bin Sabah yang memainkan tipu dayanya, ya, sehingga peperangan antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah ini tidak terhindarkan. Nah, kemudian pada saat ini memang kemenangan pada saat peperangan Jamal dimenangkan oleh pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian di sini juga ada perang Siffin, yaitu sebentar. Nah, ini karena Bani Umayyah memang tidak menyetujui pengangkatan Ali. Memang salah satunya Sayyidina Ali ketika baru diangkat menjadi khalifah, beliau mengganti orang-orang yang senantiasa diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, karena Bani Umayyah ini dari keluarga dari Sayyidina Utsman bin Affan, mereka memang tidak mau untuk diganti menjadi tidak mau diganti kedudukannya sebagai gubernur. Ya, salah satunya mereka juga menuntut untuk menemukan pembunuh Utsman bin Affan. Ya, akhirnya Muawiyah ini membentuk kekuatan untuk melawan Sayyidina Ali. Ya, nah kemudian pada saat itu memang Ali berkewajiban untuk membentuk pasukan untuk menumpas pemberontakan Muawiyah, karena memang khalifah pada saat ini yang resmi, yang ditunjuk dan yang dibaiat yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu terjadilah perang Siffin, yaitu perang kedua antara sesama umat Islam. Nah, awalnya pasukan Muawiyah terdesak mundur dan hampir kalah. Kemudian pada saat itu beliau senantiasa mengusulkan yang dinamakan dengan tahkim, ya. Pada saat itulah banyak di antara golongan-golongan dari Sayyidina Ali ini tidak setuju dengan adanya tahkim ini. Akhirnya dari situlah muncullah yang namanya golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Golongan Syiah, golongan yang mendukung Sayyidina Ali, dan golongan Khawarij yaitu adalah golongan yang keluar dari pada Sayyidina Ali. Nah, pada saat itu terjadi perundingan, ya. Nah, ketika terpecah ini terlebih dahulu, ya, kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib malah menjadi lemah, ya, karena memang ada pergolakan di dalam kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian terjadi perundingan antara Abu Musa al-Asy'ari di kubu Ali dan Amr bin As di kubu Muawiyah, ya. Nah, pada saat itu ternyata Ali tidak menerima hasil tahkim dan memang harus melawan kaum Khawarij yang membuat kerusuhan di Nahrawan, Irak. Nah, pada saat itu kubu Muawiyah kemudian mendapat merebut Mesir dan memperbesar kekuatannya pada saat itu. Nah, intinya kubu Muawiyah pada saat itu menjadi lebih kuat dibanding dengan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian selanjutnya peradaban-peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu adalah menjaga keutuhan Al-Qur'an dan membuat standar mushaf. Menjaga keutuhan Al-Qur'an pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga membuat standar mushaf pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yaitu adalah meneguhkan tauhid dan menyatukan jazirah Arab setelah membasmi nabi palsu dan juga menegakkan syariat Islam bagi orang-orang yang murtad, orang-orang yang juga enggan membayar zakat. Kemudian dilakukannya ekspansi perluasan Islam di luar jazirah Arab. Nah, pada saat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memperluas Masjidil Haram dengan membeli rumah-rumah yang berada di sisi Masjidil Haram. Ya, pada saat itu karena memang beliau melihat banyak orang-orang yang haji, maka dilakukanlah perluasan di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Masjid Nabawi itu diperindah dan dipercantik, ya. Tiang-tiangnya, kemudian juga kiswahnya itu diganti dengan kiswah yang dari emas dan lain sebagainya. Kemudian membangun organisasi politik pemerintah, mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa Arab dan tafsir. Memang kalau kita lihat ketika Islam ini semakin meluas, banyak sekali orang-orang yang ajami, ya, orang-orang asing yang memang baru belajar tentang bahasa, huruf, ya, terutama dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari itu pada saat itulah dikembangkannya ilmu pengetahuan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ijtihad yang tadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab.
Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengembangan ilmu sastra dan juga nahu pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir yaitu adalah persamaan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwasanya kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan tauhid pada awal dakwah beliau sampai akhir hayat beliau. Ya, sebegitu juga pada saat Khalifah Sayyidina Abu Bakar sampai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, mereka meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan tauhid dan juga menegakkan syariat Islam. Kemudian memimpin umat dalam menyebarkan agama Islam, memperbaiki moral umat. Kalau saya lihat di sini lebih kepada peperangan-peperangan yang ada, ya. Memang ketika kalau kita lihat kaum Romawi itu ketika mereka menaklukkan suatu tempat, ya, mereka memaksa orang-orang tersebut untuk masuk ke dalam agama mereka. Mereka juga nggak segan-segan untuk membunuh wanita dan juga anak-anak. Pada saat itulah Islam datang. Ya, ketika Islam datang menaklukkan beberapa kota, mereka tidak memaksa orang-orang tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam, dan juga mereka tidak menyentuh perempuan dan juga anak-anak. Ya, kemudian di sini juga tugas khalifah persamaannya dengan Nabi Muhammad terus membela agama Islam ini hingga akhir hayat mereka. Inilah yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira mungkin ada tanggapan dari para teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Silakan. Siapa yang mau jadi moderator ini? Ayo sekarang coba ini siapa yang mau moderator? Ustaz, Kimarit. Nah, Mustami sekarang. Gantian. Syafaqallah, Ustadzum. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ini. Berarti kalau begitu kawan-kawan, kira-kira gimana nih? Oke, silakan. Baik. Izin bertanya, moderator apa bertanya? Udah langsung, Ustaz Farhan. Ini yang belum ngomong-ngomong siapa ini? Yang belum ngomong, langsung jadi moderator aja dah. Coba Ustaz Ibnu Siregar jadi moderator. Baik, Ustaz, siap. Ya, silakan. Baik, moderator. Farhan itu silakan. Saya moderator dulu atau gimana, Ustaz? Langsung aja, Ustaz. Iya, moderator dulu. Moderator dulu. Ya, coba silakan. Cek. Suara saya terdengar jelas ya, Ustaz? Ya, jelas. Baik. Sudah kita dengar bersama penjelasan terkait dengan sejarah peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau masih ada kurang jelas atau mungkin ada saran atau ada yang ingin menambahkan terkait presentasi dari teman kita Muhammad Makhluk, kepada teman-teman saya persilahkan. Izin Ustaz Ibnu. Ya, silakan Farhan. Ya, terima kasih Ustaz Ibnu, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya menanggapi ya. Tadi sudah cukup banyak yang dijelaskan terkait sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, dalam satu kajian Anda mendengar statement yang kurang familiar, mungkin kurang masyhur juga gitu ya, dan Anda ingin konfirmasi mungkin di sini. Yang kita tahu tadi disebut juga oleh presentan, masa Khulafaur Rasyidin itu yang paling lama sebenarnya masa Utsman gitu kan. Masa Umar itu 10 tahun, tapi masa Utsman lebih lama, itu sampai 12 tahun gitu. Dan di masa Umar itu kan kita lihat banyak penaklukan gitu ya, sampai Baitul Maqdis dan sebagainya macamnya gitu. Nah, saya di kajian itu saya mendengar bahwa di masa Utsman bin Affan itu penaklukan itu tidak begitu banyak gitu dibandingkan di masa Umar gitu. Dan
lantas kemudian sumber pemasukan negara juga otomatis berkurang karena saat terjadi penaklukan kan otomatis kas negara jadi semakin banyak gitu ya, dan jadi ada sumber gitu untuk menjalankan aktivitas negara. Namun pada zaman Utsman hal itu tidak terjadi gitu, dan dikatakan bahwa pada zaman Utsman itu ada istilahnya pajak gitu. Mungkin ini masalah istilah juga ya. Sementara kan yang kita pahami yang wajib dalam Islam itu kan zakat gitu ya bagi orang Islam, dan jizyah bagi orang yang kafir zimmi gitu ya. Nah itu bagaimana mungkin tanggapan presentan kalau mungkin ada orang yang mengatakan zaman sekarang harusnya nggak perlu pajak gitu, harusnya kita sekedar bayar zakat gitu, kalau dikelolanya dengan benar harusnya cukup gitu. Tapi yang Anda dengar di kajian itu justru di zaman Utsman diterapkan pajak gitu, tapi ya sekali lagi tergantung jumlahnya dan pemakaiannya gitu ya, efektivitasnya gitu. Nah barangkali minta tanggapannya dari presentan gitu. Sinyalnya hilang.